Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Gus Iip di Ngalir Ngaji Literasi dan Realita di kanal YouTube Gus Iip Official. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang ateis yang masuk ke dalam agama Islam. Beliau adalah seorang ahli matematika yang berdomisili di negara Amerika. Semenjak kecil, dia selalu mempertanyakan hal-hal yang aneh kepada orang tuanya. Dia bertanya tentang politik, dia bertanya tentang ekonomi, dia bertanya tentang sosial, dan bahkan dia bertanya tentang ketuhanan. Sampailah kepada pertanyaan-pertanyaan yang mendetail tentang ketuhanan dan tentang agama. Dia bertanya kepada orang tuanya, apakah Tuhan itu maha adil? Tapi saya tidak menemukan keadilan Tuhan di dunia ini. Ada orang yang sengsara dan ada orang yang memiliki kejayaan. Terus bertanya seperti itu sampai pada umur 18 tahun, namanya Jeffrey Lang, atau gimana bacanya saya pun tidak tahu, Jeffrey Lang, tulisannya gitulah kurang lebih. Dan dia ini umur 18 tahun sudah menyatakan diri sebagai orang ateis, sudah tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Karena dalam kehidupan beragama dia banyak sesuatu yang tidak logis, bahkan banyak sesuatu yang menurut dia Tuhan tidak ikut andil dalam apapun dalam kehidupan di dunia ini. Maka ia putuskan sudah tidak mempercayai Tuhan lagi. Namun suatu ketika dia terkena penyakit yang harus membaringkan tubuhnya berbulan-bulan di rumah sakit. Semasa sakit ini hati dia selalu bergumam, aku ingin sembuh. Sembuhkan aku, kapan aku bisa sembuh? Terus hatinya berharap dengan hal yang seperti itu. Sampai pada akhirnya dia berpikir, ini ungkapan yang ada dalam hati saya tertuju kepada siapa? Kok tiba-tiba hati saya ingin diberikan kesembuhan? Hati saya bertanya kapan akan disembuhkan. Hati saya sebenarnya sedang bertanya kepada siapa? Maka tidak ada satupun di dunia ini, apabila kita gali hatinya yang paling dalam, yang tidak percaya tentang eksistensi Tuhan. Tuhan itu ada, Allah itu nyata. Maka kalau memang hidup kita kemudian tidak mempercayai adanya Allah, itu hanya beberapa faktor yang menyebabkan tertutupnya akidah. Bisa dari ilmu pengetahuan yang salah, kemudian pergaulan komunitas yang salah, ataupun sebuah kriminalitas atau perilaku-perilaku yang menutup diri kita dari cahaya Tuhan. Tapi pada dasarnya manusia semuanya akan percaya bahwa Tuhan itu eksis, Tuhan itu ada dan akan selalu ada, termasuk di dalam jiwa-jiwa setiap manusia. Akhirnya Jeffrey Lang ini karena hatinya terus bergumam ingin sembuh, bertanya kapan sembuh, dia mulai mempertanyakan gaungan hatinya kepada seorang ahli dari agama Islam. Wahai Syekh, sebenarnya ketika saya terbaring sakit dan hati saya selalu berharap untuk sembuh, bahkan bertanya-tanya kapan sembuh, itu sebenarnya saya sedang berkata kepada siapa? Maka kata seorang syekh ini, hati Anda sedang meminta kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta, kepada Tuhan yang menitipkan ruh di dalam diri Anda, kepada Tuhan yang membolak-balikan sehat atau sakitnya diri Anda. Maka sekuat apapun Anda tidak mempercayai Tuhan, maka sebenarnya di dalam batin yang paling dalam ada titik Tuhan yang semua orang memilikinya. Hanya banyak yang tertutup atau bahkan
mereka sudah gelap daripada cahaya di mana titik Tuhan itu berada. Sekalipun ateis, sebenarnya tidak ada orang yang bisa ateis, tidak ada. Coba tanya ke dalam hatinya yang paling jujur, pasti ia percaya tentang adanya Tuhan. Cuman konsep-konsepnya saja yang berbeda. Saya punya sahabat dulu, dia Muslim, kemudian dia memutuskan dirinya untuk menjadi ateis dan tidak mau percaya lagi kepada agama apapun. Kemudian saya tanya, apakah benar Anda tidak percaya Tuhan? Benar, kata dia. Bohong, kata saya. Benar, bohong. Anda pasti percaya Tuhan. Benar, saya tidak percaya Tuhan. Bohong kamu. Benar, saya tidak percaya Tuhan. Saya bilang bohong. Demi Allah, kata dia, saya tidak percaya Tuhan. Maka sebenarnya manusia itu ketika terpojok pasti akan bersandar kepada Tuhan. Ketika manusia dalam tarafnya yang nol, tanpa daya dan tanpa upaya, maka yang paling kuat di dalam dirinya adalah harapan kepada Tuhan. Tidak ada lagi harapan kepada siapapun, karena itulah fitrah manusia yang mana disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap yang terlahir ke alam dunia ini, mau dari rahim orang kafir, mau dari rahim orang musyrik, mau lahir dari rahim orang munafik, tetap dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Menurut Imam At-Tabari, fitrah adalah kesucian yang menyimpan ketauhidan. Maka tidak ada satupun di dunia ini orang yang terlepas dari tauhid apabila digali ke dalam hatinya yang paling dalam. Maka Tuhan bersemayam di dalam hati siapapun, walaupun seperjalanan hidupnya dia meninggalkan Tuhan, tapi tetap Tuhan ada di dalam dirinya. Maka peliharalah cahaya Tuhan di dalam diri kita, teruslah mengingatnya, bersyukur kepadanya, berharap kepadanya, dan berdoa terus kepadanya agar cahaya itu tetap hidup di dalam diri kita sampai kita dijemput oleh malaikat maut dalam keadaan yang beriman, dalam keadaan menyimpan titik Tuhan di dalam diri kita, sehingga roh kita dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Tuhan yang menguasai alam semesta ini. Ruh kita membawa titik cahaya itu sehingga bisa dimasukkan ke dalam keridhoannya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat ateisme dan kita terhindar daripada ilmu-ilmu yang menyesatkan, dan juga semoga segala skeptis yang ada dalam diri kita terobati dengan adanya obrolan kita pada kesempatan kali ini. Saya berharap dengan cerita ini kita menyadari sebagai manusia adalah makhluk yang butuh kepada Allah. Sebagai manusia adalah makhluk yang lemah, tidak ada kekuatan kecuali diberikan kekuatan oleh Allah. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.